bosan, stop dulu demonstrasi, sekarang kerjakan. Karena nyongkok kasih contohnya cuma 2 sudut, tugasnya kasih 4 sudut. Coba sekarang buat macam-macam sudut, terus tuliskan berapa. Misalkan 15 derajat kali ini 60 derajat. Coba dia ukur, gambar ukur gitu. Karena seringkali kita bicara, siswa itu cuma ide, bahkan nggak mendengarkan. Tapi dia nggak melakukan, tidak merasakan ilmunya. Oke? Nah, setelah ini, terus saya bilang begini. Kalau saya tarik ke agama ya, ini saya bilang Islam. Islam adalah sebuah ajaran kehidupan. Betul anak-anak? Terus saya mau dapat bukti. Betul nggak dia tahu bahwa Islam itu ajaran kehidupan? Tanya terus. Apa kok yang bisa kamu ceritakan bahwa Islam itu ajaran kehidupan? Islam mengajarkan perdamaian, Islam mengajarkan kejujuran. Dalam sehari-hari, apa yang kamu lakukan yang menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran kehidupan? Berbuat baik sesama manusia. Oke. Minta sama lu sih. Jadi waktu bicara begini, tanya, dan mau stop bilang. Sekarang anak-anak tuliskan 3 contoh perilakumu sehari-hari yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kehidupan. Dan kita stop, kita bisa istirahat. Keliling tapi jangan Facebookan, lihat anak kita. Nah, sekarang coba pilih masing-masing di WhatsApp grup ke temennya. Ayo tuliskan 3 bukti bahwa Islam mengajarkan kita tentang cara hidup. Ayo. Tapi kita berpikir, berarti kalau gue itu salah apa ya? Apa yang saya bisa ubah pada diri saya ketika saya melihat sebuah keburukan di depan sana? Bukan orangnya yang mau kita ubah, kitanya yang kita ubah. Ini para orang tua, sama saya juga orang tua, anak saya juga 3. Kalau anak kita mau rajin belajar, ya tunjuk dong kita belajar. Saya kuliah doktoral umur 46, tamat umur 50. 2 tahun udah mau berhenti, capek. Gue juga kan dosen gitu kan, udah gemes banget. Tapi saya mikir, ini kalau gue berhenti, berarti anak-anak saya di rumah lihat, oh papa saya berarti berhenti ya kalau lagi berjuang ya. Jadi anak saya melihat ayahnya pulang kantor capek, harus buka buku, harus mengerjakan sesuatu. Jadi saya mencontohkan kerja keras, mencontohkan belajar. Saya gak pernah bilang, kamu belajar nggak pernah sekalipun. Contohkan. Bapak ibu guru waktu melakukannya di rumah, nyapit RPP itu, waduh Pak, honor sedikit, belum dapat tambahan tunjangan, malesnya kita itu nggak jadi apa-apa. Dan dicontoh sama anak kita di rumah, ngomel di rumah, ini gimana nih honor nggak naik-naik. Anak kita dengar, oh boleh ya ngomel-ngomel begitu. Wah, kepala sekolah ini brengsek nih, tuh yayasan nih, gitu kan? Ya. Betul nggak? Ya. Di rumah itu, di meja makan, ibu ngomong depan bapak. Betul nggak? Anak tuh di meja makan dengar, setiap hari dengar isi dialog ibu dan ayah. Terus saya mengharapkan anak kita jadi anak bener begitu. Nah, tadi contoh soal babi dan non-babi tadi. Babi berhasil menjadikan sesuatu yang sangat haram bagi orang Islam Indonesia. Karena tidak pernah disajikan di meja makan. Tapi mengapa kebohongan, kemalasan, tipu daya, ghibah jadi makan santapan sehari-hari? Karena disajikan setiap hari di rumah tangga. Mau gurunya ceramah sampai berbuih-buih, mau mamah dedeh pidato berlama-lama di Indosiar, ibu-ibu pengajian tuh, ya Robbana, ya Robbana, betul nggak? Gitu-gitu kan? Pulang ngebohong lagi tuh. Kenapa? Dari kecil yang ditonton kebohongan. Kok saya emosi? Ya emosi karena kita lihat ada 250 juta manusia Indonesia yang sebagian masih di bawah kemiskinan. Ketika banyak kekayaan ditampilkan di muka bumi ini, kita jangan bilang sama orang miskin, sabar ujian ketat keimanan, bullshit. Gitu. Lo pernah susah nggak? Jangan suruh orang miskin sabar, dia udah lebih sabar dari kita. Kenapa kosong sebelah dia orang miskin?
istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Daripada tidak sehat di depan Allah, buat saya aja istighfar, saya maafkan. Sudah. Belajar itu Bapak Ibu tidak begini kerasnya, nggak linear. Ya. Belajar itu harus begini lambat, tapi dia jadi begini. Lambat tidak apa-apa. Di 1-3 bulan pertama itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Karena terjadi proses dialog, observasi, dialog, terbangun cara berpikir. Sisanya siswa bisa belajar sendiri. Tapi karena setiap hari sampai materi, ya nggak ngerti. Udah ngerti belum? Udah ngerti belum? Oh, gitu terus. Kalau saya tanya balik sama gurunya, lo ngerti nggak? Nggak ngerti juga gurunya. Buktinya dia bilang nggak ada gaya bekerja, dan saya mau membuktikan ada gaya bekerja. Gimana cara membuktikannya? Jangan bicara mati. Gitu. Nah sekarang, kalau di sini yang menahan kotak ini siapa? Apa ini? Meja. Kalau taruh menahan siapa? Si Zulfikar. Ya. Kenapa dia jatuh? Karena Iya, tidak yang menahan betul, tapi membuat dia jatuh. Apa yang membuat dia naik ke atas? gravitasi. Apa yang membuat dia jatuh ke bawah? Gravitasi. Gaya gravitasi. Berarti ada gaya tidak bekerja? Ada. Saat ini ada gaya bekerja tidak? Ada. Gaya apa? Gravitasi. Gaya gravitasi. Tapi kenapa dia tidak jatuh? Karena dipegang. Karena ditahan. Gambar posisi. Di praktek, gambar ini si Zulfikar yang berdiri tadi, ya. Ini ada kotaknya, ditahan. Sama ini ada meja, ini ada kotak. Ada gaya gravitasi. Ditahan oleh meja, namanya gaya normal. Seratus ribu guru fisika sulit mengaksentuasikan apa yang namanya gaya normal. Jadi apa gaya normal? Ini yang kamu rasakan. Kerasnya dari saya suruh taruh biar rasa agak berat. Saya juga ini cocok ya tangan. Terasa. Andai kan meja saya bisa bicara, saya tanya, terasa berat nggak meja? Terasa. Tapi karena semua ilmu fisika disajikan jadi benda mati, nggak ada dialog, siswa tuh nggak ngerti. Ada ilmu fisika. Saya gambar di sini juga. Tapi sekarang saya gambar garis lurus. Oke. Di atasnya saya gambar sebuah kotak. Di atasnya saya gambar sebuah kotak. Ini biar paling mudah saya buat visualisasi ini dulu. Siapa yang dulu SMA-nya IPA? Pernah lihat gambar ini enggak? Pernah. Ya. Terus gurunya ceramah juga bisa ngomong gini. Kan ini cuma ada 2. Saya gambar tadi. Apa hubungannya tadi saya bilang dengan ngajarin agama di sini? Tadi terserah mau pakai itu. Saya mau makainya itu adalah Islam. Ini adalah iman. Ini adalah kehidupan. Jadi kalau Anda mau mengajarkan matematika, fisika, dan agama sekaligus, siapkan 2 itu dan praktek dulu. Visualisasi dengan demonstrasi. Habis melakukan demonstrasi, minta siswa praktek. Ajak mereka buat beberapa pertanyaan terkait dengan praktek ya. Jadi bukan membicarakan ilmu, tapi menyajikan ilmu. Ini alat bantu untuk memperkuat dialognya. Karena kalau saya ngomong aja, saya bilang ada sebuah benda di bidang miring, sebuah benda di bidang datar, itu cuma cerita. Siswa nggak susah. Ya? Karena mata ini diciptakan bukan untuk membaca, tapi untuk melihat.
That's why Instagram very popular. Ya. Kalau baca buku cepet capeknya, mantengin Instagram 3 hari 3 malam, betul nggak? Agak sedikit banyak, tapi kan tahan dari Instagram. Iya. Pictures. Gambar. Hukum alam yang mata itu diciptakan untuk melihat, bukan untuk membaca. Itu kenapa membaca itu melelahkan dan tidak menyenangkan. Saya suka membaca bukan karena gila membaca. Kalau saya membaca, saya bisa mengurangi stres dan bisa menghilangkan pikiran yang lain. Maka saya membaca. Atau saya pribadi saya membaca karena saya mencari sebuah informasi. Karena ada sebuah purpose. Kayak saya mau olahraga. Tahu ini capek gitu. Tapi ya saya lakukan karena saya mau sehat kan gitu. Membaca itu capek, ya saya lakukan karena saya mau cerdas. Jadi nggak ada orang lahir tuh suka membaca itu. Kok suka makan? Iya. Jadi nggak ada. Jadi tugas guru membangun siswa itu untuk cinta membaca itu gimana? Itu ada metodenya lain. Kembali kemari. Kenapa saya bicaranya kanan kiri? Supaya tidak terbiasa guru berpikir linear begitu aja, gitu, lurus. Ya. Saya gabungkan. Sekarang saya mulai bagaimana sebelum anak-anak, ya, jadi anak sudah pada tegang semua. Tepuk tangan dulu dong. Jadi saya mulai. Selamat pagi semua. Pagi. Ada apa nih di atas meja Bapak? Kardus. Kardus. Bergerak tidak? Tidak. 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 Apa saja yang bisa kita lakukan supaya dia bergerak? Dorong. Oke. Coba dong saya minta Diangkat. dua anak Bapak. Ini anak Bapak yang sudah agak kadaluarsa. Sama ke belakangnya. Nah, kalau ngantuk kelihatannya. Habis bertanya, panggil dua siswa ke depan. Bantu mereka berpikir dan praktek. Ayo sini. Oke. Tadi apa aja supaya benda ini bergerak? Siapa namamu? Nak? Jadi anak dulu ya. Jamalia. Jamalia. Junaidi. Banyak sekali. Oh yang tadi Junaidi tadi ya. Coba Jamalia diapain ini pertama? Dorong. Coba dorong. Oke. Kalau Junaidi? Oh iya benar. Oke. Biasa langsung. Ini pembicara nggak respect sama audiensnya. Makanya audiensnya nggak respect sama pembicaranya. Banyak nggak itu terjadi di Indonesia? Banyak banget. Dosen berceloteh, nggak ada yang dengerin, ngomong aja si dosennya. Itu udah kezoliman itu. Lo iya dong, mengambil hak waktunya orang. Lo jangan dipikir sembarangan makna zolim. Lo itu kenapa kita sering melakukan hal yang menzolimi orang tanpa kita sadari? Karena proses dialog membangun perspektifnya ini nggak pas dilakukan. Bukan cuma nampar muka orang yang namanya zolim, bukan zolim tuh di ciri polisi nampar muka orang. Ya. Jadi saya begini gayanya Bapak Ibu, karena kalau tidak ada perubahan, ya, dan bukan hanya kepada Bapak Ibu, saya lakukan kepada siapapun. Mengapa? Tadi 10 tahun Bapak Ibu guruku yang tercinta, peringkat literasi numerasi itu tidak berubah. Anggaran pendidikan melesat. Apa paling bukti paling gampang? Ada program PPG, tunjangan sertifikasi. Saya kalau saya bicara guru yang susah, yang satu masa tersendiri yang masih honorer 300.000. Itu kezoliman, itu benar itu 300.000. Tapi kita nggak usah bahas, ini jadi arena politik kalau kita bicara enak. Sekarang apa yang terjadi? Dan ini mau kapan berubah? Kita ganti berapa kali menteri? Kita ini bisa ekonomi kita kuat karena kita dilimpahi oleh sumber yang besar. Tapi mengapa kita harus berjuang meningkatkan literasi dan numerasi? Karena kekayaan yang besar itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jangan salahin para orang-orang Cina di Pantai Indah Kapuk yang membangun hebat kaya raya itu. Di seberang mata selemparan batu ada sekelompok rumah nelayan miskin papa di sebelah sana. Si Cina nggak salah. Nah kalau kita nggak bangun literasi numerasi bangsa kita 10 tahun ke depan, Indonesia segini-gini aja gayanya. Tahun 35 itu, 2035 akan jadi ekonomi nomor 7 besar dunia. Jangan salah. Tapi ada masih banyak orang miskin dan susah.
Jadi kalau misalnya literasi itu tadi bukan baca tulis. Masa syarat guru literasi baca tulis? Itu syarat anak SD baca tulis. Literasi itu mampu mengobservasi dan mampu mengaksentuasikannya dengan baik. Waktu dia mengaksentuasikan, dia menimbulkan inspirasi bagi mendengar. Bukan ceramah, tapi cara menyampaikan ilmunya itu menjadikan sebuah inspirasi. Nanti saya kasih contoh, saya kasih bukti pakai praktek di sini. Bagaimana matematika, fisika, dan agama bisa disampaikan dalam satu kesempatan. Kenapa demikian? Nanti ini akibatnya tadi ngajarin haram, halal itu akhirnya tabrak-tabrakan. Yang satu dikerjakan, satu nggak dikerjakan. NU ini organisasi terbesar di negeri ini. Ya kalau ditanya, mengapa saya datang ke sesi ini? Bukan hari ini loh Bapak Ibu. Saya udah keliling per gunung itu di tahun 2019, saya udah keliling Jawa Tengah, Jawa Timur sebelum pandemi. Udah ketemu banyak sama mulai per gunung atau Ma'arif ya. Ma'arif. Banyak. Saya pernah ngisi sesi tahun 2015 depan para guru TK, SD sekabupaten. Di mana tujuh Pak saya? Majalengka kalau nggak salah. 230 guru. Itu hari pertama seluruh audiens saya guru TK. Ada pertanyaan gini sama waktu itu saya cerita ya. Ada satu guru bertanya, Pak Zul, bagaimana ya Pak ngajarin anak saya berdoa pada nggak mau tertib? Anak saya panggil kalau doa itu pada pada lari-lari. Saya tanya balik, apakah doa itu harus diam dengan tertib? Iya, bisa. Saya tanya, apakah berdoa itu harus diam dan tertib? Bapak Ibu, apa buktinya? Doa itu tidak harus diam. Ayo kasih saya bukti. Hari gempa. Ini contoh kita tidak menjiwai apa yang kita sebutnya lakukan. Kalaupun belum pernah ke sana, pasti sudah sering kalau melakukannya. Yang namanya manasik itu. Waktu tawaf itu kita berdoa tidak? Waktu sa'i kita berdoa tidak? Doa. Jadi siapa suruh doa Tuhan yang duduk diam? Kalau anak umur 3 tahun disuruh begini doa, yang saraf itu yang gila itu kita. Anak-anak itu memang apa namanya sunatullah itu agak berat gitu. Ya. Jadi gimana dong Pak? Saya bilang ajak anaknya berbaris gitu. Saya minta siswa saya yang 3 ini. Jadi orang Islam itu nggak boleh jadi pembohong. Ya. Ini dompetnya saya siapin di sini. Pulang habis. Dibayar enggak, keluar duit iya. Udah capek nunggu lagi. Udah tak tinggal lagi sudah. Mau dompetnya? Ini ada ATM 3. Jawaban benar. Itu mengapa siswa takut menjawab. Tuh, yang kedua, guru tuh kalau nanya, kalau siswanya itu lambat, guru tuh gak suka. Kalau Anda bertanya, siswa itu langsung menjawab dan cepat, berarti pertanyaannya nggak bermutu. Kalau guru bertanya, bukan jawaban yang Anda butuhkan. Coba. Pendapat. Yuk tanya saya. Berdiri. Pasti bingung kok suruh nanya. Kenapa dia bingung kok suruh nanya? Bukan, karena selama sekolah nggak pernah suruh buat pertanyaan. Betul nggak? Anda guru semua tuh. Iya. Biasanya Anda ngapain sama siswa Anda? Nanya. Pernah nggak nyuruh siswa buat pertanyaan? Pernah. Iya. Kadang-kadang. Gini pertanyaannya. Ini dulu belum tanya apa sama saya? Istri berapa? 1. Nah, itu nggak bermutu juga itu. Ini yang cium sialnya. Mau pilih mana? Tahu lah. Ntar dicium gitu. Nggak usah ibu-ibu, bapak-bapak gibahnya juga kuat, beda gaya aja. Coba angkat tangan yang nggak pernah gibah. Yang pernah gibah angkat tangan. Ayo dong.
Jadi sekarang kenapa? Ajarannya sama. Kamu nggak boleh makan babi haram. Kamu nggak boleh gibah, nggak boleh bohong, harus jujur, sama. Tapi kenapa akhirnya berbeda? Andaikan orang Indonesia memerlukan mencuri sama kayak babi, nggak perlu ada KPK. Loh, ini tamparan buat kita semua. Mumpung belum mati, kita hisap diri kita hari ini. Itu Allah katakan, hisaplah dirimu sebelum aku hisap. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih 1 juta rupiah beneran. Masya Allah. Beneran? 1 juta beneran? Masya Allah. Mengapa ceramahnya sama dari orang tua kita, hasilnya berbeda? Bagaimana? Cara apa? Cara mengimani ya? Gimana cara mengimani itu? Dan Pak, coba teruskan. Iya, saya deg-degan. Aduh, sejuta. Ya kalau salah Siswa Anda dialog. Ya, dialog. Tapi bukan menceramahi. Maka saya tanya tadi, makan babi pernah ada? Oke, tolong angkat tangan yang pernah berbohong. Ibu nggak pernah berbohong. Enggak, baju merah nanti yang cantik jelita. Tegak itu hablunallah. Apa bedanya sama Pancasila? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Tuhan yang orang Indonesia duit. Betul nggak? Nah, korupsi merajalela kok. Ya, ini fakta loh. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Di ruangan ini semua Islam, betul? Iya. Pernah makan babi? Belum pernah. Pernah Tidak. berbohong? Pernah. Sering kan? Saya juga sama. Ngomong putih, ngomong hitam, bohong aja. Pertanyaan saya, yuk kita mikir sama-sama. Ini dialog ini buat bagian dari kalau tadi ada kata higher order thinking skills. Jadi sebelum saya masuk ke contoh, jadi saya pemanasan dulu nih, pemanasan dengan dialog. Mengapa kita orang Islam, kan kita orang Islam semua di sini, ya, tidak pernah memakan babi? karena ada larangan. Hah? Pernah kan? Ya nggak sengaja, nggak sadar. Ya. Karena dilarang. Coba angkat yang nggak sengaja pernah makan babi, angkat tangan.